Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rafli Saputra dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membacakan novel yang berjudul Laskar Pelangi. Dan penulis novelnya adalah Andrea Hirata. Penerbitnya Bentang Pustaka. Tahun terbit novel tersebut adalah 2005. Saya akan menceritakan secara ringkas tentang sebuah adaptasi film dari novel yang fenomenal dan menginspirasi, yaitu Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Saya juga akan memberikan penjelasan mengenai motivasi dan pembelajaran apa saja yang dapat diambil dari novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah nyata dari 10 anak yang tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Gantung, yang berada di Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka bersekolah di sebuah SD yang bernama SD Muhammadiyah, yang bangunannya nyaris roboh. Sekolah itu nyaris oleh Departemen Pendidikan Kabupaten Sumatera Selatan karena murid yang bersekolah di SD Muhammadiyah tersebut tidak berjumlah 10 anak sebagai persyaratan minimal. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. 9 anak tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, dan Terapani. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harpan Effendi Nur, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah, hendak berpidato untuk menutup SD Muhammadiyah, ada seorang ibu beserta anaknya yang bernama Harun datang untuk mendaftarkan Harun ke SD Muhammadiyah tersebut. Jika tidak ada Harun, seorang anak berusia 15 tahun dengan kelatar belakangan mental yang disebutkannya ibunya agar tidak cuma bisa mengejar anak ayam di rumah. Tentu tidak pernah terjadi kisah ini. Akhirnya SD Muhammadiyah tersebut tidak jadi ditutup dan Harun yang menyelamatkan SD Muhammadiyah tersebut. Dari sanalah dimulai cerita tentang mereka. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harpan Effendi Nur, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanya oleh guru mereka, Bu Muslimah. Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai. Kejadian ini ditemukan bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa dari seorang anak yang bernama Lintang. Dia adalah salah satu anak dari nelayan yang sangat miskin. Setiap hari, Lintang mengayuh sepeda sejauh 40 km jarak dari rumahnya menuju ke sekolah. Rumah Lintang berada di desa Tanjung Kelumpang, yaitu desa yang letaknya sangat jauh di tepi laut. Setiap hari, Lintang melewati 4 kawasan pohon nimpah yang tempatnya lumayan seram. Tidak jarang ada buaya yang sangat besar melewati kawasan tersebut. Walaupun begitu, Lintang tetap rajin dan bersemangat berangkat ke sekolah dan tidak pernah bolos untuk ke sekolah dan bertemu dengan ibu muslimah. Guru yang penuh kasih namun penuh dengan komitmen untuk mencerdaskan pendidikannya. Dan tidak akan pernah ada Laskar Pelangi, sebuah nama yang diberikan oleh ibu muslimah, karena kesenangan mereka terhadap pelangi yang itu sangat musim hujan selalu melakukan ritual melihat pelangi pada sore hari dengan bertengger pada dahan-dahan pohon Filisium yang ada di depan kelas mereka. Saat susah maupun senang, mereka lalui di dalam kelas yang menurut mereka ceria. Pada malam harinya, kelas tersebut sebagai kandang bagi hewan ternak. Di SD Muhammadiyah itulah Ikal dan kawan-kawan yang memiliki segudang kenangan yang menarik. Seperti saat kisah percintaan antara Ikal dan Aling. Pada awalnya, Ikal disuruh oleh ibu muslimah untuk membeli kapur di toko milik keluarga Aling. Ikal jatuh cinta pada kuku Aling yang indah. Ia tidak pernah menjumpai kuku seindah itu. Kemudian ia tahu bahwa pemilik kuku yang indah tersebut adalah Aling.
Ikal pun jatuh cinta pada Aling. Namun, pertemuan mereka harus diakhiri oleh Aling yang pindah untuk menemui bibinya yang sendiri. Kejadian tentang Mahar yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval. Mahar menemukan sebuah ide untuk menari dalam acara tersebut. Mereka para Laskar Pelangi menari seperti orang-orang kesetanan. Hal tersebut dikarenakan kalung yang mereka kenakan dari buah langka dan hanya ada di Belitung. Merupakan tanaman yang membuat seluruh badan gatal. Akhirnya mereka pun menari layaknya orang yang tengah kesurupan. Namun berkat semua itu, akhirnya SD Muhammadiyah dapat menenangkan perlombaan tersebut. Namun pada suatu ketika, datanglah anak yang bernama Flo, seorang anak kaya pindahan dari sekolah Pintimah. Ia masuk ke dalam kehidupan Laskar Pelangi. Sejak kedatangan Flo di SD Muhammadiyah tersebut, membawa pengaruh buruk dan negatif bagi teman-temannya, terutama Mahar, yang duduk satu bangku dengan Flo. Sejak kedatangan Flo, nilai Mahar seringkali jelek, sehingga Bu Muslimah marah dan kecewa pada Mahar. Hari-hari mereka dihiasi dengan canda dan tawa maupun tangisan. Namun di balik semua keceriaan mereka, ada seorang murid yang bernama Lintang, yaitu anggota Laskar Pelangi yang perjuangannya terhadap pendidikan perlu diacungi jempol. Ia rela menempuh jarak 80 km pulang pergi dari rumahnya untuk menuju ke sekolah hanya untuk agar bisa belajar. Ia tidak pernah mengeluh meskipun saat perjalanan menuju sekolahnya, ia harus melewati danau yang terdapat buaya di dalamnya. Lintang merupakan salah satu murid yang paling cerdas. Terbukti saat Lintang, Ikal, dan Sahara saat mengikuti sebuah perlombaan cerdas cermat. Ikal dapat menantang dan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar, guru dari sekolah kaya Pintimah, yang berijazah dan terkenal dengan jawabannya yang membuat ia memenangkan lomba cerdas cermat tersebut. Namun, sebuah kisah indah Laskar Pelangi diakhiri dengan perpisahan seorang Lintang yang cerdas cermat dan jenius itu. Lintang dan kawan-kawannya membuktikan bahwa karena fasilitas yang menunjang yang akhirnya dapat membuat seorang sukses maupun pintar. Namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan setiap impian dari seorang beberapa hari kemudian. Setelah perlombaan tersebut, Lintang tidak masuk sekolah dan akhirnya kawan-kawan Lintang dan juga Bu Muslimah mendapat surat dari Lintang yang berisi bahwa Lintang tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena ayahnya Lintang meninggal dunia. Tentu saja hal tersebut menjadi kesedihan yang mendalam bagi anggota Laskar Pelangi. Beberapa tahun kemudian, saat mereka telah beranjak dewasa, mereka semua banyak mendapat pengalaman yang berharga dari setiap cerita di SD Muhammadiyah. Tentang sebuah persahabatan, ketulusan yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Ibu Muslimah, serta sebuah mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal akhirnya mendapat beasiswa dan bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-teman lainnya menjadi seorang yang dapat membanggakan Belitung. Kelebihan yang dapat kita ambil dari novel tersebut adalah: yang pertama, cara penyampaian cerita yang khas. 2. Terdapat kritik sosial terhadap pemerintah tentang pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Yang ketiga, menggambarkan persahabatan yang erat. Keempat, mengajarkan kita untuk selalu tabah. Yang kelima, terinspirasi dari masa kecil penulis. Kekurangan yang dapat kita ambil adalah tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang waktu kejadian. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari novel Laskar Pelangi adalah bahwa persahabatan itu sangat indah. Cerita itu mengajarkan pada kita bahwa arti persahabatan yang sesungguhnya. Selain itu juga, kita bisa belajar bahwa walaupun kita hidup dalam keterbatasan, namun kita tetap dapat bermimpi dan berusaha mewujudkan impian tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.